Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah anak-anak semua, hari ini kita akan kembali lagi memasuki pembelajaran kita selanjutnya. Nah sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya segala aktivitas pekerjaan kita ataupun pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak semua, kita masih masuk ke tema 3 yaitu tugasku sehari-hari. Nah, dalam subtema 3 ini kita masuk ke subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, dalam subtema 4 ini kita masuk ke pembelajaran muatan PPKN. Nah, anak-anak buka semua buku petiknya halaman 116. Nah, buka semua buku petiknya halaman 116 muatan PPKN. Nah, hari ini kita akan belajar muatan PPKN. Nah, perhatikan semua bukunya. Dalam muatan PPKN ini, kita hari ini belajar tentang tugas dalam keberagaman di kehidupan sosial. Nah, tugas dalam keberagaman di kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial maksudnya kehidupan di masyarakat. Nah, kehidupan di masyarakat kita setempat. Nah, perhatikan bukunya. Manusia hidup di lingkungan masyarakat. Nah, kita anak-anak semua sebagai manusia, kita hidup di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan masyarakat tersebut. Nah, dalam lingkungan masyarakat terdapat banyak keberagaman. Nah, maksudnya dalam lingkungan masyarakat itu anak-anak kita memiliki perbedaan. Nah, memiliki perbedaan antara sesama. Nah, baik perbedaan antara suku, baik perbedaan antara agama, antara jenis kelamin dan antara sebagainya. Nah, dalam masyarakat itu, dalam hidup bermasyarakat, kita dapat memiliki banyak perbedaan dengan sesama kita. Nah, ada keberagaman suku bangsa, jenis kelamin, dan agama. Nah, anak-anak ibu semua, dalam bermasyarakat itu kita bisa memiliki ataupun kita memiliki suku bangsa yang berbeda dengan teman kita ataupun sesama kita dalam lingkungan masyarakat. Nah, kita juga memiliki jenis kelamin yang berbeda. Nah, ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, anak-anak semua dalam hidup bermasyarakat itu kita memiliki jenis kelamin yang berbeda. Nah, dan agama. Nah, anak-anak dalam hidup bermasyarakat kita juga dapat melihat perbedaan agama yang kita miliki dengan sesama kita. Nah, banyak perbedaan agama, ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Hindu, dan ada yang Kristen Protestan. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa di Indonesia ada 6 agama. Nah, bahwa di Indonesia ada 6 agama. Nah, jadi anak-anak semua dalam hidup bermasyarakat itu kita memiliki suku bangsa yang berbeda dengan sesama, memiliki jenis kelamin yang berbeda, dan memiliki agama yang berbeda. Nah, perhatikan lagi bukunya di sana. Ada juga keberagaman pekerjaan. Nah, anak-anak semua, kita hidup di masyarakat memiliki pekerjaan yang berbeda. Nah, memiliki pekerjaan yang berbeda. Nah, seperti bu guru dengan anak-anak semua. Nah, anak-anak pekerjaannya untuk belajar ke sekolah. Nah, sedangkan guru pekerjaannya untuk mengajari anak-anak semua. Nah, kita lihat jenis pekerjaan anggota masyarakat yang beragam membuat terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, anak-anak semua, dengan adanya jenis pekerjaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat masing-masing, nah, maka di sana akan terpenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ataupun kebutuhan kita dengan adanya
perbedaan pekerjaan dalam anggota masyarakat. Nah, berikut contoh keberagaman pekerjaan di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak semua di sana ada tiga contoh pekerjaan yang kita temukan di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama ada seorang petani. Nah, ada seorang petani. Nah, seorang petani ini pekerjaannya itu adalah bertani. Nah, bertani untuk menghasilkan makanan manusia. Nah, untuk menghasilkan makanan manusia. Nah, itu kalau pekerjaan seorang petani. Nah, sedangkan yang di sampingnya adalah seorang guru. Nah, seperti ibu guru. Nah, pekerjaannya seorang guru ini untuk mendidik, mengajari kepada anak-anak pelajaran-pelajaran yang mau kita pelajari. Untuk apa? Nah, supaya anak-anak nanti dapat melaksanakan ataupun mendapatkan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Nah, contohnya cita-citanya mau jadi polisi, cita-citanya jadi dokter, cita-citanya mau jadi tentara. Nah, supaya terdapat impian ataupun supaya kita bisa memenuhi impian kita ataupun cita-cita kita, anak-anak semua. Nah, anak-anak harus belajar. Nah, harus rajin belajar. Nah, supaya apa? Supaya apa yang dicita-citakan oleh anak-anak semua dapat tercapai. Nah, itu tugas seorang guru. Nah, mendidik dan mengajari anak-anak. Nah, kita lihat selanjutnya ada pedagang. Nah, di sana ada pedagang. Nah, pedagang ini biasanya kita temukan di pasar. Nah, contohnya ketika kita berbelanja bersama orang tua. Nah, ketika kita berbelanja bersama orang tua ke pasar, nah, kita di sana menemukan pedagang. Contohnya sedang berjualan ikan, berjualan sayur, berjualan alat-alat dapur, berjualan bumbu-bumbu. Nah, dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan di pasar pedagang-pedagang. Nah, itu kalau tugas pedagang itu menjual. Nah, tugas pedagang yaitu menjual. Nah, anak-anak semua, itulah contoh keberagaman pekerjaan di lingkungan masyarakat. Nah, itu contoh keberagaman pekerjaan di lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat selanjutnya, walaupun berbeda, kita tetap harus saling menghargai. Nah, anak-anak semua, walaupun berbeda agama kita, berbeda pekerjaan kita, berbeda jenis kelamin kita, berbeda suku kita, tetapi kita harus saling menanamkan, saling menghargai. Nah, saling menghargai antara sesama. Nah, walaupun kita memiliki banyak perbedaan dengan sesama kita, tetapi kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menolong. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita hidup dalam lingkungan bermasyarakat, kita dapat hidup dengan tentram dan teratur. Nah, walaupun berbeda, kita dapat melakukan kegiatan bersama. Nah, anak-anak semua, walaupun berbeda pekerjaan kita dengan orang lain, nah, tetapi kita dapat melakukan kegiatan bersama. Nah, dengan saling menghargai akan tercipta kehidupan yang rukun, aman dan damai. Nah, anak-anak semua, kalau kita dalam hidup bermasyarakat itu saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong, maka kehidupan kita dalam hidup bermasyarakat itu akan rukun, akan damai, ataupun tentram dalam menjalankan kehidupan kita bermasyarakat. Nah, makanya pentingnya dalam bermasyarakat itu kita harus saling menghargai terhadap sesama kita, saling tolong menolong kepada sesama kita, dan saling menghargai
saling tolong-menolong, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan kepada sesama kita. Nah, supaya kehidupan kita rukun, aman, dan damai dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, perhatikan di bawah ada berikut contoh kegiatan yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semua, ada 2 contoh kegiatan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita berbeda pekerjaan dengan sesama kita. Nah, kita lihat yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, kerja bakti membersihkan lingkungan ini dapat kita lakukan kerjasama dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nah, kita berbeda pekerjaan, berbeda agama, berbeda jenis kelamin, berbeda suku bangsa, ataupun berbeda lainnya, tetapi dalam kerja bakti untuk membersihkan lingkungan ini, kita bisa saling bekerja sama. Nah, kita bisa saling bekerja sama di dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, dalam kerjasama ini kita harus menanamkan yang rukun, damai, dan tentram. Nah, supaya ketika kita saling bekerja sama dengan sesama kita, kita dapat menjalankannya dengan baik dan dapat melaksanakannya dengan baik. Nah, kita lihat yang nomor 2, contoh yang kedua, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, itu juga salah satu anak-anak ibu semua kegiatan tolong-menolong, yaitu mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, contohnya korban banjir, kebakaran, longsor, ataupun lain sebagainya, kita dapat mengumpulkan sumbangan. Dalam hidup bermasyarakat itu, kita dapat mengumpulkan sumbangan itu untuk kita berikan kepada orang yang kena bencana. Nah, anak-anak semua, ketika kita menolong sesama kita, nah, nanti kita akan juga menerima pertolongan yang lebih yang kita berikan kepada sesama kita. Kita dapat menerimanya lebih nanti. Nah, itu makanya anak-anak ibu semua, pentingnya saling menghargai dan saling tolong-menolong dalam kehidupan kita bermasyarakat ataupun kehidupan sosial. Nah, kita harus saling tolong-menolong, harus saling menghargai, saling menghormati terhadap sesama kita. Nah, terhadap sesama kita supaya kita hidup dengan damai, tentram, dan rukun dalam hidup bermasyarakat. Nah, anak-anak semua, perhatikan di slide ibu yang terakhir. Di sini, apa manfaat yang diperoleh dengan melakukan kegiatan pada gambar berikut? Nah, nanti anak-anak semua tuliskan apa manfaatnya dari gambar ini ke buku latihanmu. Nah, tuliskan apa manfaatnya gambar tersebut di buku latihanmu. Nah, dikirim nanti ke WA pribadi ibu. Nah, ketika sudah selesai nanti menuliskan manfaat dari gambar ini ke buku latihannya, nah, kirimkan ke WA pribadi ibu. Nah, itu tugasnya untuk slide ebook yang terakhir ini. Nah, anak-anak semua, inilah materi kita hari ini dalam muatan PPKN. Nah, sekian materi kita. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene, dan salam sehat untuk kita semua.